Tuhan, selamat pagi, selamat datang dalam kasih Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian penyembahan.
kami boleh pulang membawa sukacita daripadamu, kekuatan yang baru daripadamu, berkat yang selalu baru bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkesempatan pada pagi hari Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kau urapi kami semuanya, baik pemimpin pujian, sini pemain musik, kolektor, mengangkat LCD, siap dalam Tuhan yang lain yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu. Kami boleh melayani Engkau dengan urapan yang selalu baru daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan. Dalam Tuhan kita bersaudara. Mungkin secara manusia kita bukan satu keluarga, tapi dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan kita jadi satu keluarga. Kita
Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Saya berikan waktu. Kita akan menyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita datang ke rumah Tuhan. Kita belajar taat untuk mencari wajah Tuhan, mengkuduskan hari Sabat. Ini adalah perintah Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita bersyukur atas perlindungannya dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini masih dalam suasana hari kemerdekaan. Kita melihat bagaimana kita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Ya, next. Ya, kita melihat bahwa tema Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yaitu pemerintah mengambil judul Indonesia Maju. Nah, kita melihat di sini bagaimana logo yang sempat beberapa waktu yang lalu jadi diperkuncikan atau dipermasalahkan karena logo di atas sampai kanan ini orang melihat dengan kasat mata mirip dengan salib ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat mungkin di mall di Jogja ada banner dan ada logo ya yang menyerupai salib, padahal pemerintah menyatakan bahwa logo tersebut bukan salib tapi melambangkan 10 logo terdiri dari kotak, yaitu 10 super grafik ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu, salib sangat menggetarkan orang yang belum mengenal Tuhan. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa di hari kemerdekaan bangsa Indonesia, meskipun kita tidak merayakan seperti normal seperti biasanya di tahun-tahun sebelumnya, tapi penyertaan Tuhan tetap luar biasa dalam negara dan bangsa kita. Meskipun saat ini ya kita dikatakan berada di jurang resesi ekonomi. Beberapa negara sudah mengalami resesi ekonomi ya. Di negara ASEAN saja, Singapura, Thailand, Filipina sudah bukan di jurang lagi, tapi nyungsep ke arah resesi ekonomi. Tapi luar biasa negara kita masih ada di jurang, belum masuk ke dalam resesi ya. Kita terus berdoa agar Tuhan selalu menyertai bangsa Indonesia, negara kita ini. Next, bagi hari ini firman Tuhan saya akan mengambil judul yaitu yaitu kemerdekaan
dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berjudul kemerdekaan dalam Kristus. Ya, boleh next lagi dilanjutkan. Bagaimana kita akan baca pagi hari ini yaitu Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Sekali lagi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Bapak Ibu, firman Tuhan ini sering dipakai tema atau digunakan saat-saat hari kemerdekaan bangsa. Tapi perenungan kita di pagi hari ini kita akan melihat dari sisi lain bagaimana firman Tuhan ini sangat luar biasa. Apabila kita renungkan, kita baca terus, ini suatu pernyataan bagaimana di pasal 5 ini suatu proklaim atau deklarasi kemerdekaan. Apabila bangsa Indonesia mempunyai proklamasi, maka sebagai orang Kristen kita mempunyai proklamasi kemerdekaan dalam Kristus, yaitu di Galatia 5 ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersyukur bagaimana bangsa Indonesia ini telah dibebaskan dari penjajah ya. Kalau dijajah itu sangat tidak enak, akan ada kebodohan, akan ada kesusahan, akan ada dimarginalkan ya, akan ada dikotak-kotaki oleh negara penjajah. Kita tahu bagaimana penjajahan yang dialami bangsa Indonesia selama 350 tahun, luar biasa lamanya ya. Meskipun penjajahan tersebut beragama sama seperti kita, tapi kita tahu bahwa negara penjajah Belanda itu mempunyai prinsip 3G ya, gold, glory, dan terakhir gospel. Nah, gospelnya ini nomor paling terakhir, sehingga sangat disayangkan umat Kristen di Indonesia ini sangat sedikit ya, karena gospelnya ini di bagian terakhir nomor 3 ya. Glory, kejayaan diutamakan, dan gold, emas mereka utamakan, sehingga gospelnya paling buntut. Akhirnya sampai sekarang persentase kekristenan umat orang percaya di Indonesia ini sangat kecil. Tapi inilah ketika tahun 1945 Indonesia sudah dimerdekakan, kita bersyukur kita dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Kalau kita masih berada di penjajahan, kita orang percaya mungkin tidak sebebas seperti saat ini ya. Banyak muncul gereja-gereja, seandainya masih dalam wilayah jajahan penguasa, gereja itu hanya sedikit, akan dimarginalkan di kota-kota. Tapi setelah kemerdekaan ini, bahwa bagaimana orang percaya bisa bebas mendirikan rumah ibadah. Oleh sebab itu pagi hari ini kita kembali ke Galatia pasal 5 ayat yang pertama ini, pasal yang kelima yang pertama ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Ya, next. Ya, firman Tuhan di ayat yang lain kita akan baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Boleh next lagi ayatnya, Iko? Ya, Grace akan membacanya. Roma pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23.
Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita mendapatkan kemerdekaan yang Tuhan sudah telah korbankan bagi kita para percaya. Tanpa pengorbanan Tuhan, kita tidak ada artinya ya. Kita akan menuju maut, menuju kematian, menuju kefanaannya. Tapi karena Kristus telah berkorban bagi kita, kita telah dimerdekakan. Seperti dalam suatu bangsa, bagaimana ada pahlawan yang telah mengorbankan darahnya, tenaganya, pikirannya untuk merebut kemerdekaan ini. Demikianlah Kristus, Tuhan kita, Allah kita yang kita sembah. Dia telah berkorban bagi kita untuk kita mendapatkan kemerdekaan. Dalam konsep perjanjian lama bahwa kemerdekaan itu mempunyai arti kebebasan ya, Bapak Ibu. Jadi ada kebebasan yang didapatkan oleh suatu bangsa, dan ada kebebasan yang didapatkan oleh suatu personal ya. Misalkan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, dia mendapatkan kebebasan dan boleh dikatakan mempunyai arti kemerdekaan. Dan apabila kebebasan dalam konsep perjanjian lama ini seperti Yusuf ketika dipenjara oleh Potifar, dia kemudian dibebaskan, dia artinya mendapatkan kemerdekaan. Tetapi di dalam perjanjian baru ini kita sudah membacanya bagaimana kemerdekaan itu mempunyai konsep bahwa kita dibebaskan dari dosa yang sudah dilakukan oleh manusia dalam penciptaan di awal, yaitu Adam dan Hawa, sehingga kita mendapatkan efeknya dari penciptaan manusia yang pertama. Oleh sebab itu, sebelumnya kembali ke kuk, ya inilah kuk perhambaan yang kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat pertama. Kuk itu tidak mengenakan. Apabila kuk hamba, artinya kita menjadi budak. Sebelum Kristus memerdekakan kita menjadi budak oleh setan, oleh iblis. Bagaimana kita selalu dalam kontrol pengaruh iblis, kita dibawa ke jurang kebinasaan, ke arah maut. Tetapi setelah Tuhan berkorban bagi kita dan memerdekakan kita, kuk ini dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada Tuhan, Dia telah memerdekakan kita, Dia telah memenangkan kita, sehingga kita layak untuk menjadi anaknya, untuk memperoleh keselamatan di dalam nama Yesus. Next. Ya, saya menemukan next lagi. Ya, ada suatu gerakan nasional ya. Gerakan ini diambil oleh awalnya dari Presiden Soekarno tahun 50-an, tapi Bapak Jokowi di tahun 2014 membuat jargon ini, yaitu gerakan revolusi mental. Bapak Ibu saudara sekalian, gerakan ini kita melihat di sini ada 5 ya, yaitu bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini ada 5. Yang pertama, mencintai kesenian dan budaya bangsa, mencintai produk-produk Indonesia, berperan aktif dalam kegiatan sosial untuk membangun masyarakat yang maju, meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, ikut membangun masyarakat yang rukun, saling menghormati dan toleran satu dengan lainnya. 5 gerakan ini sebagai gerakan revolusi mental ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu.
cara arti dari revolusi mental ini saya membaca yaitu membangun jiwa merdeka menuju bangsa yang besar. Kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar, memiliki keanekaragaman budaya, memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita adalah bangsa yang besar. Kita bersyukur menjadi bangsa Indonesia, jadi rakyat Indonesia. Dan saya membaca bagaimana arti revolusi mental ini. Kalau saya baca, ini sangat masuk sebagai definisi bagi orang percaya. Saya baca nyatakan bahwa revolusi mental itu suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhasil, berhati putih, berkemauan baca, bersemangat, elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Jadi tidak tahu definisi ini buat siapa, tetapi definisi ini sangat Kristen banget ya Bapak Ibu. Bagaimana suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia akan menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baca, bersemangat, elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Kita melihat bagaimana arti rohani bahwa kita diciptakan Tuhan untuk menjadi manusia yang menjadi manusia baru, mengikuti Tuhan kita, mengikuti jejak Tuhan kita, untuk kita menjadi sama seperti Kristus. Dan kita mempunyai hati yang putih, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus. Kita mempunyai kemauan yang kuat seperti baja, mempunyai semangat seperti burung Raja Wali ya. Bagaimana burung Raja Wali dikatakan di Perjanjian Lama, kita menantikan janji Tuhan seperti burung Raja Wali, dan juga berjiwa api yang menyala-nyala. Kita selalu dipenuhi Roh Kudus untuk tetap semangat, khususnya dalam situasi saat ini, menghadapi segala tekanan, menghadapi segala mungkin ketidakenakan dalam situasi saat-saat seperti ini. Tapi kita percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Pagi hari kita melihat secara rohani dari gerakan revolusi mental ini. Yang pertama yaitu mencintai kesenian dan budaya orang Kristen. Ya mungkin saat ini apabila banyak anak-anak Tuhan selalu menyukai lagu-lagu rohani ya Bapak Ibu. Ini sebagai bentuk dari seni. Sangat disayangkan anak-anak muda ketika mendengar lagu dangdut lebih ekspresif. Mungkin mereka bisa berjikrak-jikrak ya. Tetapi di rumah Tuhan ketika menyanyikan lagu rohani, mereka diam. Bahkan pikirannya layang-layang kemana-mana. Berarti kita belum mencintai lagu rohani tersebut ya. Dan kita melihat sini bagaimana kita mencintai budaya dalam kekristenan seringkali kita hadapi. Misalkan dalam kita mengikuti acara, apabila kita dilandaskan dengan ucapan syukur, maka itu tidak menyimpang dari kekristenan. Misalkan seseorang mengadakan acara Imlek, kumpul-kumpul makan bersama keluarga, orang tua, anak, dan keluarga lain. Kemudian mereka berdoa dan ucap syukur dalam melakukan Imlek. Ini tidak bertentangan dengan kekristenan, karena dilandaskan ucapan syukur. Apabila budaya tersebut disisipi dengan pemujaan atau okultisme atau penyembahan kepada setan, maka ini sangat menyimpang. Tetapi kalau dilakukan dengan ucapan syukur, maka itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Tesalonika menyatakan bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan mengucap syukur. Kita kembali lagi dari mencintai musik ini ya, mencintai gospel. Manfaat
banyak didapatkan apabila seseorang mencintai lagu-lagu rohani. Bagi umat percaya, apabila kita menyanyikan lagu rohani, kembali kita diingatkan. Misalkan kita menyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Inilah ayat lagu yang diambil liriknya dari Mazmur pasal 23. Bagaimana ini kembali kita diingatkan dengan firman. Dengan lagu rohani kita juga mendapatkan kekuatan apabila seperti di saat situasi saat ini kita khawatir, kita cemas, kita melangkah hari ke depan tidak pasti. Tetapi ketika kita berdoa dan menyanyikan worship kita pada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita dengan mendengarkan lagu rohani, kita apabila kebiasaan seseorang insomnia atau tidak bisa tidur, kemudian setelah mendengarkan lagu rohani, orang tersebut dapat mudah tidur. Ini secara penelitian ini sangat real ya Bapak Ibu. Jadi manfaatnya sangat besar apabila kita mencintai lagu gospel, lagu rohani. Banyak anak-anak Tuhan prosentasenya lebih banyak lagu dunia, sehingga rohnya dikuasai oleh roh dunia. Apabila dari kecil sudah kebiasaan mendengar lagu rohani, maka ini suatu input yang baik, sehingga ketika mereka kelak, mereka mempunyai memori yang kuat akan lagu gospel, lagu rohani tersebut, akan menguatkan imannya dalam mengikut Tuhan dalam hidupnya. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 96 ayat pertama dikatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi kita selalu menyanyikan lagu kepada Tuhan, kita selalu memuji menyembahnya. Saat kita mungkin saat ini tidak mengalami hati yang tidak sukacita atau yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, tapi saat kita menyembah Dia, maka Tuhan memberi kekuatan pada kita. Ya, mencintai kesenian dan budaya kekristenan, ini yang harus kita lakukan. Yang kedua yaitu mencintai produk-produk Tuhan. Ya, produk-produk Tuhan kita percaya sumbernya dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita harus memperkuat roh kita. Kita makan boleh 3 atau 4 kali makanan untuk memberi pertumbuhan jasmani kita kepada tubuh kita. Tapi firman Tuhanlah yang membentuk roh kita. Tubuh kita terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Maka roh ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Apabila roh ini akan kering atau lapar, maka belajarlah untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, bisa datang ke rumah Tuhan atau melihat firman Tuhan tempat lain, sumber yang lain. Ini adalah asupan yang terbaik untuk kita. Produk firman Tuhan inilah yang akan memberikan kekuatan pada kita saat kita mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Maka ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Cara roh kita akan dikenyangkan oleh firman Tuhan. Jadi produk firman Tuhan ini sangat penting ya, apabila Bapak Ibu kerjakan, lakukan dengan mencintai produk firman Tuhan yang Tuhan berikan. Firman Tuhan di dalam Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman, bahwa firman itu bersama dengan Allah. Maka kita percaya bahwa firman itu sumbernya dari Allah. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31. Guys boleh membaca. Yohanes pasal 8 ayat 31.
Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, kalau kamu tetap dalam firman Allah, kamu benar-benar adalah murid. Jadi apabila kita mencintai firman Tuhan, kita diakui sebagai murid Tuhan. Seringkali kita tidak mencintai firman Tuhan, tapi mencintai berita-berita. Misalkan kita membaca di berita surat kabar atau berita WA, lebih banyak porsinya kita baca. Sedangkan firman Tuhan ini dalam satu hari mungkin kita lupakan, presentasinya kurang ya Bapak Ibu. Cara roh kita mengalami kekeringan. Kemudian yang ketiga, berperan aktif dalam kegiatan sosial untuk membangun masyarakat yang maju. Ini saya melihat secara rohani bagaimana berperan aktif ini. Seperti di dalam kita baca di dalam Galatia pasal yang 5 ayat yang ke-13. Grace boleh membacakannya, Galatia pasal yang ke-5 ayat 13. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, kita harus melayani dengan sesama kita. Apabila seseorang mengalami kesusahan, maka kita akan membantunya. Membantu bukan hanya secara materi saja, tetapi membantu dengan kekuatan, memotivasi, menguatkan, encourage, atau memberi perhatian, kepedulian kepada sesama kita. Ini adalah suatu kegiatan sosial yang kita lakukan. Dan berperan aktif juga kita lakukan dalam pelayanan ya Bapak Ibu. Bagaimana kita aktif di dalam pelayanan di gereja, dengan talenta yang kita miliki, kita berikan kepada Tuhan. Pelayanan sekecil apapun, Tuhan pasti akan perhitungkan. Bagaimana ada cerita Bapak Ibu di Semarang ya, ada seorang yang melayani untuk lansia. Hanya sepele, hanya antar jemput. Tapi Bapak tersebut membuka praktek sebagai, boleh dikatakan sebagai sinse. Sinse ini bukan dokter, tapi hanya pengobatan alternatif. Bapak tersebut hanya pelayanan kecil-kecil saja ya secara manusia melihat seperti itu. Tetapi Bapak tersebut diberkati Tuhan. Jadi ketika orang tersebut datang ke sinse tersebut, cepat sembuh ya Bapak Ibu. Jadi banyak pasiennya, kliennya yang datang padanya. Dan ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Apabila kita melayani Tuhan dengan kita kerjakan, meskipun kecil, hanya penerima tamu atau kolekta atau ya yang dianggap sepele saja, tapi Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya. Kita akan menerima berkat ya yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin tidak langsung ya Bapak Ibu. Tuhan mungkin akan memberikan berkat bagi anak kita, atau mungkin waktu yang berbeda, tidak sekarang, tapi next time selanjutnya Tuhan pasti akan memperhitungkan semuanya. Oleh sebab itu, sekali lagi dengan mengisi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan, kita terus layani Tuhan selagi masih ada umur di dunia ini, selagi ada kesempatan belajar untuk terlibat di dalam pelayanan. Yang keempat, kita meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi secara rohani saya ingin sampaikan bahwa kita harus meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Kita baca di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-5. Galatia pasal 5 ayat yang ke-5. Terus boleh membacanya. Galatia 5 ayat yang ke-5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya, inilah
Kita baca juga bagaimana di dalam Alkitab dikatakan tanpa iman tidak berkenan di hadapan Allah. Itu ada di dalam Ibrani ya Bapak Ibu. Jadi apabila tanpa iman kita tidak berkenan di hadapan Allah, sangat menyedihkan. Oleh sebab itu ketika kita telah menerima kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita belajar untuk tingkatkan level iman kita. Saya akan memberikan ada 5 level iman. Ini ada di buku, yaitu seorang hamba Tuhan dari Amerika, Vance Harper. Dia memberikan 5 level iman. Mungkin pagi hari ini bisa Bapak Ibu merenungkan level ini ya, level iman ini. Yang pertama level iman natural, nature. Jadi misalkan Bapak Ibu menaruh uang di bank, beriman, uang tersebut tidak akan berkurang. Atau mungkin beriman, menaruh barang di rumah, kita datang ke gereja, aman-aman saja. Ini natural ya, alami. Level yang pertama. Yang kedua, level iman intelek. Jadi misalkan ada suatu prediksi 2 tahun lagi nanti ada gerhana matahari. Nah, kita percaya itu akan terjadi 2 tahun selanjutnya. Ini adalah level yang intelek. Yang ketiga, level iman histori. Jadi apabila Bapak Ibu membaca sejarah di Alkitab, bahwa ini ada kisah Raja Daud berperang melawan musuh-musuhnya, kita percaya saja. Nah, itu adalah iman secara level histori, iman historia. Yang keempat, saving faith atau iman yang menyelamatkan. Apabila kita percaya, kita sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat, menyatakan bahwa kita menerima keselamatan, juru selamat ketika kita mempercayainya dan mengakui Dia sebagai Tuhan di atas segalanya. Ini iman yang menyelamatkan. Yang terakhir, iman yang berkemenangan. Iman yang berkemenangan ini pasti kita pernah mengalaminya. Misalkan apabila ada hamba Tuhan, dia berdoa, dia mengatakan bahwa tanah ini akan dijadikan rumah Tuhan. Berapa tahun kemudian digenapi, maka inilah iman yang berkemenangan. Mungkin Bapak Ibu berdoa, sakit penyakit saya imani akan sembuh, karena kita percaya pada Tuhan, sungguh-sungguh menaruh iman kita, berharap pada Tuhan. Berapa tahun kemudian sembuh, seperti beberapa kesaksian yang terjadi. Inilah iman yang berkemenangan. Kita terus memacu iman ini ke arah iman yang berkemenangan ini. Apabila kita berdoa mungkin saat ini sedang mengalami situasi krisis, mengalami situasi yang tidak mengenakan, atau mungkin usaha kita sedang minus atau tidak mendapatkan keuntungan yang seperti kita perkirakan sebelumnya. Dan apabila kita memiliki level iman victorious faith, ini iman yang berkemenangan, Tuhan akan memberikan jawaban setiap apa yang menjadi pergumulan yang kita hadapi di setiap masing-masing. Oleh sebab itu kita tingkatkan level iman kita ya Bapak Ibu di pagi hari ini, agar kita memperoleh iman yang berkemenangan. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu untuk kita bisa mencapai iman yang berkemenangan ini. Tantangan kita selalu hadapi, berbagai hambatan sering kita berpikir, mana mungkin akan kita dapatkan, atau mana mungkin kita akan capai. Tapi apabila kita menaruh pengharapan iman kita pada Tuhan, Tuhan pasti akan menjawab setiap pergumulan yang Bapak Ibu
gumuli dalam kehidupan masing-masing. Oleh sebab itu, sekali lagi di dalam Ibrani pasal 11 dikatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti yang tidak kita lihat. Kita iman ini, kita tingkatkan terus iman kita pada Tuhan. Yang terakhir yaitu kita ikut membangun masyarakat yang rukun, saling menghormati dan toleran satu dengan lainnya. Ya, secara rohani kita akan baca di dalam Mazmur pasal 133. Mazmur pasal 133 perikopnya berkata, persaudaraan yang rukun. Nyanyian Daud, ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang bersama dengan rukun. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus jaga hubungan relationship dengan sesama kita. Dan kita belajar bagaimana untuk kita hidup rukun, tidak hanya dengan sesama orang percaya, tetapi di luar yang belum mengenal Kristus. Kita belajar untuk hidup rukun, sehingga apabila kita dijadikan displaynya Tuhan, orang percaya jadikan menjadi terang bagi setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Kita tidak jadi batu sandungan pada orang mereka yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana orang lain untuk bisa percaya dan mengakui bahwa kita sebagai orang percaya, kita tidak menunjukkan terang pada mereka. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan kita harus jadi terang garam dunia. Oleh sebab itu sekali lagi kita harus saling juga menghormati sesama kita. Apabila masing-masing sudah diberikan Tuhan posisi masing-masing, saling respect sesama lainnya, dan saling membuat sesuatu yang tidak baik. Tapi kita harus percaya bahwa dengan hidup yang rukun, saling menghormati, berkat Tuhan akan turun dalam rumah tangga kita. Sama keluarga juga kita harus belajar untuk rukun antara orang tua, anak. Bagaimana beberapa waktu yang lalu, bagaimana di seorang pendiri dari Gereja Betani di Surabaya, sangat luar biasa ya Bapak Ibu, yaitu Pak Alex Abraham. Bagaimana di akhir hidupnya sangat tidak mengenakan, bagaimana dia harus keluar dari gereja Betani tersebut, gereja yang sangat besar. Dia rintis, ternyata dia bermasalah dengan anaknya, yaitu pendeta Aswin. Sebagai orang tua, mungkin dia sudah berusaha untuk membangun, memulihkan relationship ini, tapi sampai akhir hidupnya, ketika Pak Alex ini meninggal, anaknya tidak menghadiri pemakaman di Surabaya. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana apabila berkat akan turun, kita harus menjaga relasi dengan sesama kita untuk hidup rukun dengan sesama. Mungkin ada kekecewaan, mungkin ada di belakang sebelum-sebelumnya sangat tidak menyenangkan atau membuat kita marah atau kecewa, tetapi kita harus memaafkannya ya Bapak Ibu. Dengan memaafkan itu berkat akan turun dalam setiap kehidupan orang percaya. Sekali lagi, 5 hal gerakan dalam kita mengisi kemerdekaan dengan yang Tuhan telah berikan kepada kita, kita harus kerjakan. Selagi kita hidup di dunia yang sementara ini, kita percaya bahwa tiap hari tantangan, penderitaan pasti kita akan hadapi. Meskipun kita sudah merdeka, tapi kita pasti akan mendapatkan masalah-masalah dan struggle, berjuang untuk kita bisa memenangkannya. Seperti bangsa Indonesia ini saat ini berjuang untuk memenangkan perang melawan corona. Kita selalu berdoa dan membacakan permohonan kepada Tuhan agar bangsa Indonesia ini segera secepatnya
dipulihkan Tuhan dari virus corona. Kalau secara prediksi tahun ini vaksin akan diproduksi puluhan juta dari China untuk di-drop di bangsa ini, tapi kita tidak tahu hasilnya bagaimana. Bisa saja hasilnya gagal atau hanya cocok bagi orang yang muda, tapi tidak cocok vaksinnya bagi orang yang sudah berumur. Kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Blame kita, kabur. Tapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus yakin dan percaya menaruh iman kita bahwa ke depan perlindungan Tuhan selalu menyertai kita. Jadi sekali lagi saya tekankan, kita naikkan level iman kita ya. Pagi hari ini Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan dengan beriman, semuanya baik-baik saja. Tidak ketemu orang yang mengalami corona atau kita dapatkan dampak dari orang yang suspek atau orang yang menyebar. Tapi kita percaya Tuhan akan menyertai kita, melindungi kita. Kita dijauhkan dari virus corona. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu pagi hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan untuk kita mengisi kemerdekaan ini, kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kerjakan dengan baik. Kita mencintai produknya Tuhan, kita mencintai lagu rohani atau budaya yang secara kekristenan bisa diterima. Kita berperan aktif dalam kegiatan sosial atau pelayanan. Kita tingkatkan iman kita. Dan terakhir kita membangun kerukunan. Ini yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya persilakan memainkan musik untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan lagu Yesuslah Tuhan yang lain.